Saudaraku sekalian yang kekasih, hari ini adalah hari pertama kita bersama-sama mengadakan doa puasa, saudaraku. Seperti yang telah saya kemukakan pada hari Selasa, saudaraku, yang saya telah sampaikan pada hari Selasa tanggal 4 ketika saya menjelaskan mengenai puasa. Berpuasa itu yang penting bukan tidak makan, tidak minum. Bukan itu, ya. Yang penting adanya kebutuhan yang mendesak di dalam diri kita oleh karena kebutuhan yang utama, yang prima di dalam hidup kita. Dan tentu kebutuhan kita yang utama itu pasti menyangkut Tuhan. Seperti misalnya bagaimana kita bisa hidup tak bercela, hidup suci, tidak berbuat dosa lagi sama sekali. Bagaimana kita bisa tidak mencintai dunia. Bagi kita para pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana kita bisa melayani dengan kuasa. Kita mengusir roh-roh jahat, lalu bagaimana kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah untuk kemuliaan namanya, bukan nama besar kita, saudara. Ini loh yang menjadi pergumulan kita, ya. Kebutuhan yang mendesak. Mungkin ada juga di antara Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang memiliki kebutuhan pekerjaan, usaha, anak, keluarga, dan lain-lain. Itu juga bisa dibawa di dalam doa puasa. Saya berharap saudara-saudara sekalian tetap biasa bekerja. Saudara tidak mengurangi kegiatan dalam rutinitas setiap hari. Yang ke kantor tetap ke kantor, yang ke ladang tetap ke ladang. Ibu rumah tangga yang mengurus anak tetap mengurus anak dan keluarga. Semua harus berlangsung seperti biasa. Artinya tanggung jawab yang harus kita penuhi, harus kita penuhi. Jangan karena kita puasa lalu di kamar terus tidur. Nah itu yang tidak boleh. Tetapi ada keistimewaan yang kita lakukan, saudaraku sekalian. Ya, ada keistimewaan yang kita lakukan. Keistimewaannya adalah kita harus tidak melakukan hal yang tidak perlu seperti jalan-jalan di mal, seperti ngobrol-ngobrol yang tidak berketentuan. Perbanyak kehidupan doa, saudara berdoa. Ini yang pertama. Ya, kehidupan doa. Ya, saudara. Ada waktu khususkan untuk berdoa. Kalau ada kegiatan yang tidak perlu kita lakukan, jangan dilakukan. Itu diisi untuk berlutut di kaki Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Ini hari istimewa kita. Dan saudara bisa membuat jadwal, ya, saudara bisa membuat roster, ya. Ini saudara, ya. Saudara bisa membuat jadwal untuk doa hari ini jam berapa masing-masing. Memang nanti kita akan doa jam 6 di Mall Arta Gading, lantai 5, saudaraku. Kita akan doa nanti
jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Tetapi masing-masing sebaiknya, atau kalau boleh seharusnya, kalau paling tidak sebaiknya memiliki jam doa pribadi. Kalau di kantor biasa jam 12 sampai jam 1 saudara makan siang, jam itu saudara pakai untuk duduk di meja, saudara baca Alkitab, ya, diam tetapi hatimu berdoa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita harus benar-benar mengubah cara berpikir kita. Saya sudah mempersiapkan catatan Yesaya 58 ayat 5 sampai 11. Di sini ada yang chatting saya, pas ada yang chatting saya juga, ya, menulis mengenai Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai 7. Tetapi kalau yang saya sudah siapkan ini Yesaya 58 ayat 5 sampai 11 bahwa puasa harus disertai dengan kekudusan. Ya, begitu saudara. Saudaraku sekalian, mungkin ada di antara saudara yang punya penyakit lambung, mah dan lain-lain, ya, yang terkait dengan makan. Pengalaman yang pernah saya benar-benar alami ketika saya dulu sakit mah, termasuk kronis, saya puasa, waktu itu sembuh. Benar. Dan kesaksian ini juga dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tetapi Anda jangan konyol, ya. Saudara belum tentu sama punya pengalaman. Yang mah gimana Pak? Ya, supaya perut diisi, nah saudara juga bisa makan crackers atau apa supaya perut jangan kosong. Silahkan. Kan pada dasarnya puasa itu kan sebenarnya mau membunuh, matikan sementara appetite kita. Jadi nafsu makan kita ini dimatikan. Supaya kita bisa menghayati kehadiran Allah, membangun suasana spiritual. Itu intinya. Itu intinya. Maka saudara boleh minum air putih. Saudara akan membuktikan, saudara. Ya, dari pengalaman orang, ini bukan terkait dengan puasa ya, atau tidak terkait dengan hal rohani. Pernah saya mendengar orang berkata juga bahwa puasanya malah membuat mahnya sembuh. Tetapi ini belum terverifikasi secara medis atau saya belum pernah mendengar secara medis. Jadi yang punya penyakit mah, ya, sebaiknya saudara bisa juga mengisi sedikit dengan makanan supaya perut saudara ada isi. Ya, juga yang punya kelemahan fisik, ya jangan dipaksakan. Ada yang bertanya apakah boleh minum kopi pahit? Sebaiknya tidak. Tidak. Bagi saudara tidak perlu minum kopi pahit. Apalagi kalau kopi bisa kena mah, lebih baik minum air putih saja, saudara. Dengan kita mematikan sementara gairah makan kita, nafsu makan kita, kiranya digantikan dengan kehausan akan Allah. Dipenuhi kehausan akan Allah. Jadi ingat saudara, yang pertama tetap melakukan pekerjaan seperti biasa. Jangan saudara jadi memanjakan diri seperti biasa, ya. Dan tadi saya lupa katakan jangan sok. Jangan show, maksud saya jangan tunjukkan yang kita puasa. Kalau tidak sangat terpaksa jangan berkata saya lagi puasa. Kecuali orang betul-betul menawarkan makan dan Anda terpaksa berkata saya sedang puasa. Ya, karena tidak mau melukai orang, saudara bisa berkata begitu. Atau saudara berkata, oke, nanti saya makan. Ini betul-betul dimakan nanti sore. Lalu ya tetap melakukan tugas pekerjaan,
Lalu jangan melakukan hal yang tidak perlu, gunakan itu untuk berdoa, untuk menyediakan diri baca Alkitab ya. Ingat, pekerjaan yang tidak perlu, tidak perlu. Pergi ke mall nggak perlu. Tapi kalau pergi ke mall memang untuk beli barang sesuatu ya lakukan, saudara. Lalu yuk kita hidup suci. Ini paling penting. Ya, tadi saya singgung Yesaya 58 ayat 5 sampai 11. Hidup suci, saudara. Ayo kita hidup suci. Lalu bagi saudara yang memiliki penyakit mah, ya, Anda boleh isi dengan makanan yang hanya membuat melapisi lambung saja. Tapi seperti yang tadi saya katakan, saya pernah punya pengalaman mah, saya puasa dan saya mengalami kesembuhan. Apakah secara medis itu ada? Saya tidak tahu. Tapi di luar urusan kerohanian, saya pernah mendengar juga orang puasa lalu mahnya sembuh. Seingat saya kalau tidak salah. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita harus punya kebutuhan rohani yang mendesak. Tentu yang utama bagi kita kesucian hidup. Itu yang terutama. Bagi yang melayani, kuasa dalam pelayanan, marifat, hikmat, urapan Roh Kudus, supaya kita melayani dengan kuasa Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Bagi saudara yang punya persoalan ekonomi, jodoh, kesehatan, dan lain-lain, tidak salah. Tidak salah saudara membawa persoalan-persoalan saudara. Ya. Ada yang sakit minta kesembuhan dari sakitnya boleh. Tetapi saudaraku yang saya tahu, yang saya jalani, permintaan kita pun hendaknya kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku boleh minta ini enggak? Gitu. Tetapi kalau saudara sakit minta kesembuhan supaya tubuhmu sehat, dengan tubuh sehat melayani Tuhan, pasti Tuhan jawab. Tuhan tidak senang kalau saudara hidup dalam penyakit itu. Tuhan enggak kehendaki. Kecuali Anda sehat, kalau jadi hidup enggak benar, nah itu lebih baik sakit. Tuhan pasti menolong saudara. Ya. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini akan memberkati saudara-saudara sekalian. Ya. Bagi Bapak Ibu yang di luar Jakarta, doa nanti itu melalui Truth ID. Dan tidak akan dihapus dari Truth ID, jadi bisa diikuti siaran tundanya. Tetapi saya harap bagi yang bisa di wilayah Jakarta, datanglah jam 6 itu. Saudara datang terlambat juga tidak apa-apa. Ya. Yang datang lebih sore, buka puasa dulu juga boleh, atau buka puasanya setelah doa bersama. Ya. Ada yang tanya, Pak boleh nggak sedikit olahraga? Apakah boleh Pak? Kalau saya tidak sedikit olahraga, saya olahraga seperti biasa. Jalan kaki 1 jam, lalu sepeda statis, seperti biasa. Ya. Baik, kita akan menikmati hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan pada hari ini. Kita mulai doa puasa sekarang, hanya 5 hari. Siapa tahu nanti suatu hari kalau Tuhan gerakkan kita puasa 40 hari. Sekarang 5 hari dulu. Ya, oke, mari kita terima berkat. Elohim Yahweh memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu nanti sore di Mall Arta Gading lantai 5 jam 6. Dan bagi yang di luar kota Jakarta melalui Truth ID.